Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak Ibu, saudara tim 9 yang saya hormati, Bapak Ibu, orang tua siswa kelas 9 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan sudah saya sampaikan. Yang pertama dan yang utama, tidak lupa kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa di pagi yang cerah ini kita masih bisa bertatap maya, bersilaturahim meskipun online, meskipun virtual. Mudah-mudahan ini menjadi media perekat ukhuwah kita, saudara Muslim di komunitas, di keluarga besar SMP Muhammadiyah Program Bagus Jakarta, khususnya di kelas 9 ini. Shalawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para pengikutnya, termasuk kita yang masih istiqomah di jalan Allah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira pertemuan rutin yang diadakan di SMP Muhammadiyah PK ini, khususnya yang di kelas 9 ini, sangat penting Bapak Ibu untuk menjalin komunikasi, menjalin silaturahim, untuk menyampaikan ada beberapa hal yang terkait dengan program sekolah, terkait dengan beberapa info yang bisa kita sampaikan melalui media silaturahim. Yang kedua, Bapak Ibu, memang ini kelas 9, 2 tahun terakhir ini sudah tidak ada ujian nasional. Tetapi apa yang dilakukan di SMA Muhammadiyah PK ini tidak akan berkurang tentang pelayanannya terkait dengan pemenuhan hak belajar anak, termasuk anak-anak kelas 9. Tanpa mengurangi makna dari tidak adanya ujian nasional itu, usaha kami tetap sama. Adanya penambahan tambahan jam belajar bagi anak-anak, kemudian peningkatan kualitas, kemudian ada evaluasi mingguan, evaluasi bulanan, dan sebagainya masih sama. Hanya bedanya memang kalau muara akhir dari kegiatan-kegiatan yang sebelumnya kita laksanakan itu adalah dari apa yang kita nantikan namanya ujian nasional. Tetapi di kelas 9 ini juga kita persiapkan yang kemarin sudah kita sampaikan di rapat yang perdana itu, bahwa anak-anak kita antarkan menuju ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan cita-cita dan harapan dari anak-anak dan Bapak Ibu semua. Maka tahapan-tahapan itu akan kita siapkan Bapak Ibu. Tahapan-tahapan itu akan kita siapkan. Termasuk yang kemarin tentang pemenuhan peta anak-anak seperti apa sudah kita petakan di tim 9, kemudian tentang prestasi dan sebagainya, ini dalam proses pemetaan, dan kita dorong anak-anak kita untuk terus berprestasi, terus memiliki semangat untuk menjadikan di akhir-akhir kelas 9 ini menjadi momentum yang menggembirakan, menyenangkan. Yang ketiga, Bapak Ibu, ini juga mohon doa restu dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ini ada beberapa ya, Usnurul ya, ada beberapa siswa kelas 9 yang menjadi peserta ujian peserta kompetisi sains nasional KSN. Kalau dulu namanya OSN, Bu, Olimpiade Sains Nasional. Nah, ini ada beberapa siswa kelas 9 yang menjadi duta, menjadi wakil dari SMP Muhammadiyah PK untuk mewakili dalam ajang kompetisi sains nasional. Mungkin ada Mas Yaki, ada Mas Haris, siapa lagi, dan nanti Ustaz Nurul yang menyampaikan atau menjelaskan peserta-peserta dari kelas 9 ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu mohon doa restunya Ananda yang menjadi duta atau wakil dari SMA Muhammadiyah PK ini mendapatkan hasil yang terbaik nanti dalam ajang KSN atau kompetisi sains nasional.
Untuk sekedar informasi Bapak Ibu, tadi malam Ustadzah Nurul sebagai koordinator atau penanggung jawab lomba di SMA Muhammadiyah PK itu sudah menyampaikan bahwa pundi-pundi prestasi SMA Muhammadiyah PK sudah terkumpul di tahun ini, tahun pelajaran 2021-2022 ini sudah 185 Bapak Ibu. Sudah 185 prestasi. Sebuah capaian yang bagi kami luar biasa Bapak Ibu. Baru berapa bulan di tahun pelajaran baru ini, anak-anak luar biasa Bapak Ibu. Baik kelas 7, kelas 8, kelas 9, motivasi berprestasinya itu luar biasa. Terbaru Bapak Ibu, prestasi terbaru adalah Ananda kelas 8, Ananda Dimitria Ruswari itu menjadi juara 3 tingkat nasional menulis esai atau menulis populer tingkat nasional dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kemarin jadi juga Ibu Menteri Lingkungan Hidup ketika penyampaian pemenang tersebut. Ini saya kira catatan-catatan prestasi yang luar biasa bagi kita keluarga besar SMP Muhammadiyah PK ini. Jadi meski pandemik tetap berprestasi, meski pandemik tetap anak-anak produktif dengan menunjukkan karya-karya, dengan menunjukkan prestasi-prestasi yang luar biasa. Yang keempat Bapak Ibu, bahwa beberapa minggu yang lalu kita diminta untuk menyerahkan data siswa dalam rangka persiapan vaksinasi untuk pelajar. Vaksinasi pelajar ini akan menjadi semakin lengkap dalam rangka persiapan PTMT, Bapak Ibu, pembelajaran tatap muka terbatas. Memang kalau kita baca Inmendagri, Instruksi Menteri Dalam Negeri yang terbaru setelah perpanjangan PPKM, Surakarta masih di level 4, Bapak Ibu. Surakarta di level 4 karena itu belum bisa menyelenggarakan PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas. Kalau kita baca di media massa, Kota Semarang itu sudah merencanakan PTMT itu tanggal 30 Agustus Bapak Ibu. Karena Kota Semarang sudah pada level 3 dan level 3 itu sudah bisa menyelenggarakan PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas meskipun masih 50%. Nah, mudah-mudahan nanti ketika berakhir perpanjangan pada tanggal yang PPKM ini berakhir tanggal 23 kalau nggak salah, mudah-mudahan Kota Surakarta sudah naik levelnya ke level 3. Nah, kalau sudah naik di level 3, kita insya Allah nanti sudah bisa menyelenggarakan PTMT. Maka kemarin arahan dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta melalui pengawas, sekolah diminta untuk mempersiapkan yang namanya PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, karena perkembangan COVID ini sangat dinamis, maka kita ya menunggu tetapi tetap mempersiapkan segala sesuatunya sehingga ketika nanti pembelajaran tatap muka terbatas itu sudah diperbolehkan maka segera akan kita laksanakan. Ya, terkait vaksin Bapak Ibu memang itu menunggu jadwal dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang mungkin berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Beberapa sekolah memang sudah Bapak Ibu, di level SMA ada beberapa, di level SMP juga sudah ada beberapa. Misalnya di SMP Negeri 4 itu sudah, sebagian sudah. Kemudian SMP Al-Azhar Sukabudi itu ya sebagian sudah. Kemudian MTS Negeri 1. Mengapa baru 3 sekolah itu Bapak Ibu? Memang 3 sekolah itu yang dulu awalnya ditunjuk untuk melakukan simulasi PTM. Di masa pandemi di awal-awal itu 3 sekolah itu memang ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Surakarta, untuk menjalankan simulasi PTM terbatas. Maka sangat masuk logika ketika 3 sekolah itu, meskipun belum semua siswanya mendapatkan vaksin. Kemarin tempatnya di Geraha Wisata Niaga, Bapak Ibu. Jadi kita menunggu giliran kapan siswa SMP Muhammadiyah PK ini akan mendapatkan jatah vaksinasi. Nah, sehingga nanti kalau guru-guru di SMP Muhammadiyah PK ini sudah divaksin semua, siswa
juga sudah divaksin, sarana sudah siap, protokol kesehatan dan sebagainya. Insya Allah kita lebih mantap melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Dan juga yang kelima, Bapak Ibu, yang perlu dipersiapkan adalah sebentar lagi anak-anak akan mengikuti yang namanya penilaian tengah semester 1, yang insya Allah nanti akan dilaksanakan di awal bulan September ini. Maka kami juga meminta bantuan kepada Bapak Ibu semua, mohon bantuan dan supportnya untuk ikut memonitoring, ikut memotivasi, ikut menyemangati anak-anak kami yang sebentar lagi akan ada beberapa persiapan termasuk lomba tadi, kemudian penilaian tengah semester dan sebagainya. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi melalui forum ini saya mewakili teman-teman stakeholder yang keluarga besar MTPK mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu orang tua siswa kelas 9 yang sudah ikut membantu kami, mendampingi, memotivasi, menyemangati anak-anak kami yang di rumah selama PJJ ini. Terus terang kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tidak akan bisa berbuat apa-apa dan tidak ada apa-apanya tanpa bantuan Bapak Ibu semua. Program-program kami yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita susun dengan sebaik-baiknya itu tidak akan berarti tanpa bantuan panjenengan semua. Maka dalam kesempatan yang baik ini saya sekali lagi mengucapkan hormat yang setinggi-tingginya, terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang telah mensupport dan membantu kami dalam rangka memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Dan kami juga mohon maaf jika selama PJJ ini pelayanan kami kurang maksimal, mohon dimaafkan dan diikhlaskan. Monggo nanti kalau ada saran, masukan, usul bisa disampaikan kepada kami, bisa melalui Uslatif selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kemudian wali kelas, ada Ustadz Puji, ada Ustadz Arianto, kemudian ada Ustadz Bani atau tim 9. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan, dan mohon maaf hari ini saya ada 3 Zoom Bapak Ibu, ini saya sambil-sambil Zoom juga dengan ada ikatan kepala sekolah swasta, ini juga Zoom-nya dari mulai setengah 8, jam 8 mulai ini. Monggo, mohon maaf nanti saya tidak bisa membersamai sampai selesai juga. Kemudian ada acara juga di sekolah anak-anak IPM yang mengadakan konser merah putih dalam rangka peringatan 17 Agustus. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan. Terima kasih atas kerauhan dalam Zoom ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjaga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Moko untuk sambutan dan juga informasi yang disampaikan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan apa yang disampaikan Ustadz Moko, mungkin ada terkait dengan informasi sekolah, mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita ke agenda selanjutnya, yaitu informasi kelas 9. Bapak Ibu, monggo. Udah ada suaranya belum sih? Kenapa nggak ada suaranya? Sudah. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada yang disampaikan ke Bapak Kepala Sekolah, akan Ustadz, matur nuwun Ustadz. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu informasi kelas 9. Bapak Ibu, yang pertama kami sampaikan, tadi sudah disampaikan bahwa di awal September, insya Allah di tanggal 1 sampai tanggal 13 September, Ananda akan menjalani penilaian tengah semester 1. Jadi kami mohon kerjasama dari Bapak Ibu semua untuk mendampingi Ananda di rumah, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan PTS 1. Kemudian sebelum kita akan melaksanakan PTS 1, Bapak Ibu, nanti di hari Senin, tanggal 23, 24, dan 25, dan 26, Ananda akan menjalani training bulanan. Jadi ini adalah training pertama di kelas 9. Jadi Bapak Ibu nanti
Ananda minggu depan sudah mulai train dan jadwalnya seperti biasa. Senin nanti akan ada bahasa Indonesia, kemudian nanti di Selasa ada matematika, kemudian Rabu bahasa Inggris, dan Kamis untuk IPA. Dan untuk kisi-kisi materi train, sampun kami share kemarin di grup anak-anak. Jadi insya Allah anak-anak bisa mencicil. Jadi materi sudah kita berikan kemarin, jadi tidak mendadak. Jadi monggo Ananda bisa mulai mencicil materi yang sudah kami sampaikan untuk persiapan menghadapi train minggu depan. Kemudian hari ini Ananda di tanggal 21 ini Ananda menyimak acara sekolah yaitu Gebiar Kemerdekaan oleh IPM, dan nanti akan ada absensi juga dari wali kelas. Jadi yang pertama tadi informasi yang pertama adalah kegiatan train minggu depan selama 4 hari. Selama kegiatan train, pembelajaran masih, jadi ngaten Bapak Ibu, nanti setengah 8 sampai jam 8 tetap ada mentoring dengan PA masing-masing, kemudian nanti pukul 8 sampai pukul 10, 2 jam. Biasanya kalau misalkan kita KBM biasa, itu setengah 10 sudah istirahat. Akan tetapi karena besok itu trainnya itu selama 2 jam, jadi nanti dimulai pukul 8 sampai pukul 10, baru pukul 10 Ananda akan istirahat selama kurang lebih 30 menit. Setelah itu, anak-anak akan tetap KBM seperti biasa. Jadi KBM jam 3 dan jam keempat, jam ketiga dan jam keempat. Jadi besok hari Senin seperti biasa, anak-anak akan mentoring dengan PA masing-masing, kemudian dilanjutkan dengan train sesuai jadwalnya. Dan kami informasikan bahwa pelaksanaan nanti untuk platform pembelajaran atau platform pelaksanaan train nanti akan kami sampaikan. Yang satu SD, yang satu F. Oh ya. Mohon maaf, bisa dimatikan dulu speakernya, Bapak. Jadi kami ulangi lagi Bapak Ibu, jadi hari Senin nanti anak-anak seperti biasa join dengan PA-nya, kemudian dilanjutkan dengan train sesuai dengan platform dari guru masing-masing, bisa pakai PK Learning, kemudian bisa pakai CBT, atau mungkin ada platform yang lain. Kemudian dilanjutkan hari Selasa, Rabu, dan Kamis pun juga sama seperti itu. Sekali lagi kami informasikan bahwa setelah train pukul 10, itu nanti istirahat kurang lebih 30 menit, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran KBM di jadwal jam ketiga dan jam keempat. Hanya bedanya, biasanya kalau jam ketiga dan jam keempat itu kurang lebih 45 menit, karena itu terpotong dengan train, akhirnya jam ketiga dan jam keempat hanya 30 menit. Kemudian kami juga menginformasikan bahwa kami sudah melaksanakan tambahan sore sudah kurang lebih 2 minggu ini sudah berlangsung Bapak Ibu, dan kami berpikir bahwa karena anak-anak ini terutama angkatan 10 waktu kelas 8 mau naik kelas 8 sudah daring, kemudian ini juga masih daring, materi yang didapatkan anak-anak itu dari kurikulum pun banyak sekali materi yang di-skip atau mungkin yang diajarkan itu adalah materi yang esensial. Oleh karena itu, karena kita juga terbatas dengan waktu, akhirnya kita menginginkan tambahan sore untuk menambah materi ke anak-anak mulai minggu depan, sifatnya adalah wajib. Jadi monggo nanti Ananda bisa, kami sudah matur kepanjangan semua terkait dengan jadwal tambahan sore. Kalau hari Senin adalah matematika, hari Selasa bahasa Inggris, kemudian hari Rabu adalah biologi dan fisika, kemudian hari Kamis adalah bahasa Indonesia. Kemudian hari Jumat kita gunakan untuk setoran hafalan ke PA masing-masing. Jadi Bapak Ibu, karena kita juga mau menyampaikan materi, jadi karena materi ketika KBM harian ada beberapa materi yang perlu kita tambahkan, akhirnya kami mohon kerjasama dari Bapak Ibu semuanya untuk tambahan sore itu kami wajibkan kepada Ananda. Tambahan sore itu biasanya kita mulai antara pukul 4 atau setengah 5. Bisa mulai pukul 4, bisa mulai setengah 5, tergantung dari guru masing-masing. Tapi biasanya berkisar waktunya antara jam 4 atau setengah 5. Jadi mohon kerjasamanya karena kami di situ memberikan banyak latihan soal, kemudian pembahasan, kemudian mungkin tambahan materi. Karena kalau kita kembali tadi ke flashback tadi bahwa anak-anak ini sudah berbeda materinya itu ketika berbeda dengan yang mohon maaf bisa di ya. Jadi
materi yang didapatkan anak-anak itu berbeda ketika mungkin mereka itu tatap muka. Jadi untuk menambah materi mereka, untuk persiapan mereka di SMA, kami berikan tambahan sore seperti jadwal yang tadi kami sampaikan, dan insya Allah mulai minggu depan kami berikan semacam bersifat wajib kepada Ananda. Kalau dulu selama di awal kita tambahan sore, beberapa anak kita wajibkan, tapi yang tidak wajib kan malah banyak yang ikut juga. Jadi biar penanganannya sama, akhirnya mulai minggu depan kami wajibkan untuk tambahan sore. Kemudian untuk tambahan sore mungkin akan berhenti atau libur ketika Ananda menjalani PTS. Tapi selama train besok, tambahan sore masih tetap ada. Ya, Bapak Ibu, jadi mungkin Ananda bisa diingatkan, Dek atau Mas atau Nak, ya sudah tambahan sore belum, itu tambahan dulu. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan monitoring ibadah. Jadi anak-anak kelas 9 angkatan 10 ini jumlahnya adalah 91 siswa, dan 91 siswa itu kami bagi menjadi 8 PA. 8 PA dan anak-anak itu akan ketemu dengan PA-nya itu setiap hari Senin sampai Jumat di monitoring pagi, di mana kami di situ ngaji bersama, bisa kemudian mendengarkan kultum, kemudian mungkin menyampaikan informasi-informasi juga. Kemudian monitoring ibadah juga kita berikan setiap hari kepada Ananda. Jadi di grup kita punya grup PA masing-masing, kemudian di situ jadi misalkan Bapak Ibu bisa ngecek di grupnya anak-anak, di situ ada link monitoring yang kita bagi. Jadi untuk laporan ibadah harian itu insya Allah kami punya catatan dari Ananda. Jadi misalkan minta Japri, Ananda, monitoringnya belum dikumpulkan Mas atau Mbak, itu ada dalam rangka kami punya semacam catatan terkait dengan progres kemajuan ibadah Ananda. Kemudian di hari Jumat tadi kami sampaikan juga Bapak Ibu bahwa hari Jumat itu karena tidak ada tambahan sore, itu kami gunakan untuk setoran hafalan. Jadi setoran hafalan itu bisa dengan video call atau mungkin bisa mengirim rekaman video. Jadi kami selaku PA masing-masing punya catatan terkait dengan progres hafalan Ananda. Karena nanti untuk syarat PTS di tanggal 1 sampai 13 September, Ananda harus selesai setor ke PA yaitu surat Al-Munafikun. Dan insya Allah guru-guru sudah punya catatan sehingga kami juga mohon kerjasama dari Bapak Ibu semuanya terkait dengan setoran hafalan ini, sehingga nanti ketika di tanggal 1 anak-anak sudah tidak ada istilahnya tidak ada beban, maksudnya bukan beban, tidak ada tanggungan untuk setoran hafalannya, jadi bisa dicicil. Jadi nanti di tanggal 1 bulan September nanti Ananda bisa fokus untuk menjalankan PTS 1. Dan untuk jadwal PTS 1 insya Allah akan segera kami berikan kepada panjenengan semua. Nanti kalau misalkan panitia sudah selesai akan kami sampaikan ke panjenengan semua. Kemudian setiap minggu kami juga punya kajian mingguan Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau tidak di malam Sabtu, kita di malam Minggu. Jadi nanti misalkan yang ngisi Ustadz Widi, mungkin minggu depan jadi Ustadz Arif, mungkin ngaten. Jadi kami tetap bagaimana berkomunikasi terus dengan anak-anak, dan malam minggu itu bisa bermanfaat buat anak-anak juga. Dan apabila anak-anak atau Ananda mengalami semacam atau mungkin ada acara bebarengan bisa disampaikan ke wali kelas atau ke PA masing-masing. Jadi itu adalah kegiatan-kegiatan yang ada di kelas 9. Kemudian Bapak Ibu, ini mungkin yang penting kami sampaikan ke panjenengan semua. Tadi sudah terkait dengan train, kemudian tambahan sore yang sifatnya wajib, kemudian ada monitoring ibadah setiap hari yang diberikan PA kepada anak-anaknya, kemudian ada informasi PTS tanggal 1 sampai 13. 1 sampai 13 ya. Jadi PTS-nya 1 sampai 13. Kemudian minggu depan train selama 4 hari. Kemudian juga ada kajian mingguan. Kajian mingguan kalau tidak malam Sabtu, karena kadang Sabtu kita ada tes, anak-anak ada tes, bisa kita geser ke malam Minggu. Kemudian ini mungkin yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu adalah
kami matur, mohon maaf sebelumnya. Jadi Bapak Ibu kami mohon maaf sebelumnya. Jadi ini masih sifatnya masih penawaran kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu kalau tahun kemarin di angkatan 9 itu kami untuk melaksanakan program-program di kelas 9 itu, mohon maaf, kami memohon kerjasama dari Bapak Ibu semuanya dalam 10 bulan ke depan ada semacam iuran tambahan. Nanti kan akan kami sampaikan terkait iuran tambahan itu bentuknya seperti apa. Mohon izin nanti kami menyampaikan kepada panjenengan semua, nggih. Sekedap. Mohon izin untuk share screen dulu, sekedap. Bapak Ibu sakit dipersani, di sini kami share screen terkait dengan pemberitahuan tambahan iuran dana untuk kelas 9. Jadi Bapak Ibu di tahun pelajaran 2021-2022 ada semacam iuran penunjang untuk kegiatan kelas 9, yang mana ini sudah rutin kami lakukan di angkatan kemarin dengan rincian adalah 100.000 per bulan selama 10 bulan dari bulan Agustus 2021 sampai Mei 2022. Jadi selama 10 bulan. Harusnya kami matur waktu pertemuan pertama kemarin, tapi mohon maaf baru hari ini kami matur ke panjenengan semuanya. Dengan rincian seperti ini, Bapak Ibu sakit dipersani bahwa 100.000 itu rinciannya adalah wisuda untuk wisuda angkatan 10. Jadi angkatan 10 kelas 7, mereka di kelas 7 itu menjalani PTM hanya beberapa bulan, kurang lebih 8 bulan, belum sampai naik kelas 8, mereka sudah daring. Jadi mungkin untuk kebersamaan dengan teman atau mungkin dengan satu angkatan, ya sebentar saja. Jadi kita punya rencana bahwa nanti wisudanya anak-anak bisa mereka bisa berkumpul bersama. Jadi 100.000 itu dengan rinciannya adalah dengan rinciannya ada selama 10 bulan 50.000 nanti akan mengendap untuk tabungan wisuda Ananda. Jadi nanti 50.000 itu kami sisihkan untuk persiapan wisuda Ananda insya Allah di bulan Juni 2022. Kemudian nanti yang 50.000 itu adalah dana kegiatan lain-lain sebagai penunjang di kegiatan kelas 9. Kemudian di sini ada rinciannya Bapak Ibu terkait dengan gambaran keuangan nanti ketika nanti siswa membayar 100.000 dalam 10 bulan. Di mana di sini ada iurannya, pemasukannya, kemudian ada pengeluaran, kemudian ada yang lain-lain. USBN di sini ada ujian sekolah karena nanti di kelas 9 goal terakhir adalah pelaksanaan ujian sekolah. Kemudian di sini sampun wonten rinciannya Bapak Ibu, ada lampirannya. Di sini ada sampun tertulis jelas di sini. Kemudian ini terkait dengan wisuda, kemudian ada TTS dan tambahan sore, kemudian ada ujian sekolah, kemudian ada penulisan ijazah, syahadah dan lain-lain, kemudian pelaksanaan ujian sekolah. Apakah nanti di tahun 2022 apakah masih tetap daring atau mungkin sudah bisa ke sekolah, dan kemudian selanjutnya ada reward juga. Jadi insya Allah setiap kita ada trade-in, kita akan berikan semacam penghargaan kepada anak-anak kita untuk memacu semangat mereka, dan kadang kita juga mengadakan lomba per PA juga untuk kita juga berikan semacam reward kepada mereka juga. Kemudian Bapak Ibu nanti juga insya Allah
kadar reward ujian sekolah, kadar reward kompetisi, kemudian nanti insya Allah kami juga akan mengundang Ananda di semester 2 kurang lebih di bulan Maret untuk datang ke sekolah untuk foto ijazah, untuk biar memudahkan kami untuk mengkoordinasi ketika nanti memberikan semacam surat kelulusan atau mungkin ijazah dan lain-lain. Kemudian Bapak Ibu nanti akan ada buku karya siswa, nanti biasanya ada ujian praktek juga Bapak Ibu, kami matur untuk ujian praktek juga. Ujian praktek itu kurang lebih nanti bisa di awal Februari atau mungkin di bulan Februari nanti akan ada ujian praktek. Di dalam rangkaian ujian praktek tersebut akan ada yang namanya Ananda membuat semacam memoir atau mungkin catatan terkait dengan 3 tahun belajar di sekolah ini. Baik, insya Allah nanti kami share. Jadi nanti kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti ujian praktek itu ada rangkaian di mana Ananda menulis, kemudian kami bukukan, kemudian nanti di akhir kelas 9 kami akan berikan kepada Ananda terkait dengan apa yang mereka tulis dalam satu buku, yaitu buku karya siswa. Kemudian ini Bapak Ibu panjenengan saged pirsani di bagian D di kolom kelima, yaitu terkait dengan psikotes. Ini kalau misalkan Bapak Ibu menyetujui dengan apa yang kami sampaikan, ini adalah psikotes ini akan menjadi agenda yang paling dekat kita. Biasanya dari angkatan 5, 6, 7, 8, dan 9 kita sudah 5 tahun menggunakan BKPP UMS. Dan monggo nanti kesepakatan kita bersama seperti apa. Dan biasanya kita laksanakan pasca PTS. Jadi biasanya karena memang dalam ketika kita kerjasama dengan BKPP UMS, nanti ada hasilnya itu, misalkan di sini ada 175 persiswa Bapak Ibu. Jadi nanti kalau tahun kemarin karena pelaksanaannya juga pandemi, kita buat shifting, kita sistem dengan shift. Jadi misalkan 9A dulu hari Senin, kemudian 9B hari Selasa, kemudian 9C hari Rabu. Dan demikian juga nanti ketika 9A masuk, 9B, 9C tetap KBM seperti biasa. Kemudian misalkan kita undang 9A dulu, itu pun juga kita bagi menjadi beberapa ruangan. 3 ruangan. Jadi kita juga meminimalisir terkait dengan kerumunan, dan kita tetap mengawasi Ananda untuk pelaksanaan gambaran pelaksanaannya seperti kemarin, seperti itu. Nah, jadi bagaimana dengan hasil yang didapatkan ketika psikotes tersebut? Nanti kurang lebih 1 bulan panjenengan semua akan menerima hasilnya. Nanti di situ akan tertera intelijensi, kemudian kelemahan dan kekurangan, kemudian akan ada rekomendasi untuk ketika di SMA itu mengambil jurusan apa, kemudian ketika di kuliah itu cocoknya jurusan apa. Dan terus kemudian nanti akan ada dari BKPP akan memberikan semacam klasikal, informasi klasikal. Jadi mangke panjenengan dikumpulkan dalam satu meeting Zoom seperti ini, kemudian dari pihak BKPP akan memberikan penjelasan secara klasikal. Itu mungkin untuk gambaran keuangan yang bisa kami sampaikan. Monggo waktu kami berikan kepada Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan atau mungkin pertanyaan terkait program-program kelas 9 dan mungkin terkait dengan keuangan menika. Waktu dan tempat kami persilahkan pada Bapak Ibu. Monggo. Bapak Ibu, wonten yang disampaikan? Salah. Baik, Bapak Ibu, monggo. Ngapunten. Saya tidak.
Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang disampaikan terkait dengan apa yang tadi kami haturkan pada panjenengan semua. Nyun pangapunten Us. Baik Bapak. Namung menika ngaturi dumateng para Bapak Ibu wali murid kelas 9 angkatan 10 semoga gandeng menika wekdal kagem untuk kita berdiskusi dengan tim 9. Kalaupun ada masukan ataupun hal yang perlu coba dibincangkan, kasun paring usulan sepatus mangke untuk pembelajaran anak di kelas 9 ini nanti juga akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Monggo Bapak Ibu wali murid kelas 9 angkatan 10 Us nggih. Nggih, leres. Nggih. Monggo. Monggo Bapak Ibu menawi wonten masukan menapa pertanyaan atau mungkin informasi dari kami kurang jelas, kami akan mengulangi kembali. Dan misalipun tidak ada misalkan Bapak Ibu menyetujui tadi terkait dengan rancangan keuangan dana penunjang kelas 9, jadi kami langsung akan memberikan edaran tersebut kepada panjenengan semua dan sampun terlampir di situ untuk nomor rekeningnya, dan itu akan dimulai di bulan Agustus sampai bulan Mei. Ngaten. Mungkin Ustadz dari tim 9 yang lain mungkin ada yang menambahkan, Us Puji mungkin atau Us Nurul, Ustadz Bani. Sedikit menambahkan Us Latif. Terima kasih Ayah Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin saya sedikit perkenalkan diri ya, karena kemarin saya selaku wali kelas 9C dan juga kebetulan di tim 9 saya selaku bendahara kelas 9. Jadi yang membuat rancangan kemarin adalah saya, Bapak Ibu ya, Ayah Bunda bersama dengan Ustadz Moko. Kemudian kemarin kita juga sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu komite yang selaku perwakilan dari Ayah Bunda semua. Jadi ketika nanti ada masukan atau ada yang belum pas mungkin bisa disampaikan mawon buat nopo-nopo, karena kemarin saya juga sudah menyampaikan ke Ustadz Moko ini rancangan seperti ini menunggu keputusan ataupun menunggu saran dan masukan juga dari orang tua semua ketika kegiatan POMG, kegiatan Bapak Ibu. Kemudian tadi sampai disampaikan Latif bahwa pembayaran meniko mulai bulan Agustus tahun 2021 meniko sampai bulan Mei 2022 meniko 10 bulan dengan pembayaran per bulannya 100.000. Nah, karena ini sudah bulan Agustus, jadi kemarin seharusnya kita memberitahukan meniko di awal bulan kemarin di kelas 9 di bulan Juli, tapi agak molor akhirnya di bulan Agustus meniko Ayah Bunda karena ada beberapa pertimbangan. Jadi bagi Ayah Bunda yang mungkin sudah membayarkan di bulan Agustus SPP-nya, ini kan pembayaran bersama dengan SPP meniko. Jadi ditambahkan dari pembayaran SPP yang sudah panjenengan semua bayarkan meniko ditambahkan 100.000. Jadi langsung kemawon di satu rekening yang sama meniko. Kemudian jadi yang sudah membayarkan bulan Agustus penyuwun pangapunten berarti nanti bisa untuk bulan September saged dibayarkan untuk 2 bulan Agustus dan September. Ngaten Ayah Bunda. Nggih, pangapunten menawi kirang berkenan nggih Ayah Bunda, mohon untuk dimaafkan dan kita memang masih menunggu usul dan saran dari Ayah Bunda semua untuk rancangan keuangan iuran kegiatan kelas 9 seperti ini. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih Gus Puji untuk tambahan informasinya.
Baik Bapak Ibu, tadi kami sampun membaca juga di kolom komentar bahwa orang tua setuju nggih. Jadi monggo kalau misalkan ada yang masih mengganjal mungkin bisa disampaikan di sini. Jadi gambarannya kalau misalkan nanti Bapak Ibu setuju, berarti kan rencananya kami habis PTS, nanti kami akan bekerja sama dengan pihak Biro Psikolog untuk mengetes psikotesnya anak-anak. Dan ini agenda yang paling dekat Bapak Ibu, berarti nanti kalau misalkan sesuai rencana kami bahwa pelaksanaan psikotes akan dilaksanakan di bulan September. Dan tadi kami sampun matur kepada panjenengan semua bahwa untuk PTS akan dimulai di tanggal 1 sampai 13, berarti hari Rabu sampai hari Senin. Bisa saja nanti kami akan langsung menyambung dengan kegiatan psikotes untuk anak-anak. Bisa saja nanti kami akan melaksanakan di tanggal 14, 15, 16, atau mungkin di tanggal 20, 21, 22 September. Jadi mungkin biasanya beberapa sekolah swasta ada yang membuka di bulan pendaftaran PPDB di bulan Desember atau mungkin November, itu ada yang mempersyaratkan menggunakan hasil psikotes tersebut, dan insya Allah dari pihak BKPP UMS diakui HIMSI, jadi bisa digunakan legal untuk mendaftar sekolah yang lebih tinggi. Ada? Baik, ini banyak yang masuk dari panjenengan semua dan alhamdulillah semuanya setuju nggih Bapak Ibu. Bismillah. Bismillah, menawi setuju kami mohon kerjasamanya dan insya Allah semuanya akan kembali juga kepada Ananda. Jadi nanti insya Allah wisudanya juga dengan dana seperti itu juga kita akan memberikan penutup yang spesial juga buat anak-anak. Jadi semoga Allah meridhoi dan memudahkan semuanya. Jadi bismillah, kalau Bapak Ibu setuju berarti nanti akan segera kami share untuk pemberitahuan menikah, dan monggo nanti bisa dijadikan satu dengan SPP, dan nanti dari wali kelas juga akan menyampaikan kepada panjenengan atau mungkin titip kepada Ananda terkait mungkin kwitansi, misalipun Ananda sampun membayar. Monggo kami kembalikan pada panjenengan semua, dan sekali lagi kami terima kasih dan kami mohon maaf misalkan kok iuran lagi toh ngaten. Jadi kami juga berpikir bagaimana menyampaikan ini pada panjenengan semua, dan alhamdulillah misalkan sampun setuju semua, nanti bisa kami tindak lanjuti dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan barakallah juga kagem Bapak Ibu semuanya. Ngaten dari saya mungkin. Terus kemudian menikah Bapak Ibu dalam juga matur terkait dengan nanti mungkin dari pihak komite Pak Mansur atau mungkin Bude atau mungkin Mama Rasya bisa menyampaikan. Bapak Ibu, kami juga ini di luar keuangan dari yang tadi kami sampaikan. Jadi biasanya di kelas 9 itu juga ada yang namanya foto buku kenangan Bapak Ibu. Dan untuk foto buku kenangan itu tidak tercover di sini. Jadi untuk buku kenangan nanti dari komite yang akan mengcover apakah nanti seperti apa untuk pendanaannya dan lain-lain, itu nanti dari komite yang akan menyampaikan. Jadi ini di luar untuk apakah nanti ada atau tidak, itu adalah kesepakatan dari Bapak Ibu juga gitu. Terus misalkan dari komite seperti apa nanti untuk terkait dengan pengadaan buku kenangan nanti bisa disampaikan oleh komite. Nathan. ULS namanya. Atau mungkin ada usulan yang lain terkait dengan pelaksana tes psikologi, mungkin kami juga membuka dari panjenengan, usulan dari panjenengan, pakai yang ini aja mungkin lebih murah atau bagaimana, monggo juga. Cuman kami hanya menyampaikan bahwa selama
5 tahun kita sudah bekerja sama dengan BKPP UMS. Percaya nikah bulan Suro nggak boleh itu orang Jawa. Bapak Ibu, cukup? Nggih. Cukup, Pak Mansur. Mungkin Bapak mau menambahkan? Mboten menawi sampun sami sarujuk, artinya semuanya di orang tua sampun sami setuju. Nggih, dados kesepakatan kemawon dados pados mangke milai wulan ngajeng menika untuk pembayaran SPP ditambah dengan Rp100.000 untuk iuran penunjang kegiatan di kelas 9 ngaten terus. Sehingga sagedipun laksanani sedayapun ngaten. Baik. Lalu pilih untuk yang namanya lembaga psikotesnya kalau memang sudah selama ini bekerja sama dengan baik, berjalan dengan baik dan juga hasilnya juga baik, nggih dipun lajengaken kemawon. Monggo, matur nuwun Us, nggih. Baik, terima kasih Pak Mansur untuk tambahan informasinya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah untuk pertemuan hari ini insya Allah setuju semua nggih Bapak Ibu. Bismillah, matur nuwun sangat. Nggih, insya Allah setuju semua dan nanti nggih dan kami mohon kerjasama selalu dari Bapak Ibu, titip Ananda di rumah dan semoga nanti misalkan ada kesempatan kami untuk bertemu dengan anak-anak lewat pembelajaran tatap muka itu akan lebih baik. Nah, jadi bismillah kita berdoa yang terbaik untuk anak-anak kita dan kami juga mohon kerjasama dari panjenengan semua untuk mensukseskan program-program kelas 9 Meniko dan kami juga menunggu masukan dari Bapak Ibu semuanya terkait dengan mungkin monitoring harian, kemudian terkait dengan harian Ananda bisa disampaikan ke PA atau mungkin di wali kelas, misalkan anak saya kok setorannya jarang atau mungkin kok nggak ada monitoring atau bagaimana, monggo bisa disampaikan ke kami. Jadi kami sangat berterima kasih sekali pada Bapak Ibu misalkan ada masukan buat kami sehingga kami bisa memberikan pelayanan dan juga perbaikan untuk pelayanan kami. Nathan, mungkin ada yang mau disampaikan? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda Aksa. Nggih. Ini saya mungkin bukan yang tentang iuran tadi, Nggih. Itu. Ini saya mau menanyakan tentang lomba, Us. Lomba? Iya, maaf, itu untuk sebagai sertifikat peninjau untuk masuk SMA nanti, Nggih. Itu kemarin anak saya alhamdulillah mengikuti beberapa lomba dan di situ juga ada beberapa lomba yang alhamdulillah dia juga menjadi salah satu juaranya. Tapi mohon maaf, ternyata itu sertifikat yang dibagikan itu beberapa itu bukan beberapa yang kebetulan saat ini didapatkan sama putra saya itu kebetulan tidak ada nomor sertifikatnya. Nah itu kan nanti kan tidak akui oleh Dikbud DUC. Itu kalau bisa, jadi kalau bisa itu saya mohon sarannya, maksudnya atau mungkin adakah lembaga yang mungkin bisa direkomendasikan oleh sekolah untuk bisa diikuti oleh putra-putri kami yang mungkin sudah bersertifikat, karena memang banyak sekali lomba-lomba yang di hari yang sama itu mengadakan lomba, lembaga pendidikan atau lembaga-lembaga yang lain yang mengadakan lombanya di hari yang sama, di mana di situ kan otomatis kan putra kami itu harus memilih salah satu di antara lomba-lomba yang ada, dan kebetulan ternyata lomba yang diikuti itu justru tidak bersertifikat, begitu. Jadi mohon rekomendasi untuk mungkin lembaga atau pelaksana lomba yang sebaiknya diikuti gitu, Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda Aksa, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami bantu untuk menjawab. Berdasarkan pengalaman kemarin, Bunda dan Bapak Ibu semuanya, untuk sertifikat itu memang kemarin dari admin sekolah itu mendata dari Usnurul terkait prestasi siswa. Kemudian di situ pihak admin itu memasukkan nomor sertifikatnya yang saat itu memang diupload oleh admin sekolah sehingga ketika anak-anak melaksanakan PPDB itu mereka sudah ada dan sudah ada tambahan nilai. Jadi ketika anak-anak memasukkan nomornya, NISN-nya sudah keluar nilai rapotnya, kemudian diikuti dengan nilai prestasinya. Memang itu yang dimasukkan ada yang ada nomor sertifikatnya. Akan tetapi ini saya matur berdasarkan pengalaman dari sharing dari bunda-bunda angkatan kemarin. Jadi mungkin nanti Usnurul bisa menambahkan juga. Jadi untuk nomor sertifikat, kalau kemarin kasus yang kemarin
itu ada yang tidak bernomor sertifikat, tapi sertifikatnya itu dibawa ke sekolah yang bersangkutan, dan itu ternyata bisa. Ngaten. Ya nggak Usnul seperti itu, Kul. Ya, Dadosi pun ada seperti itu, Bunda dan Ayah Ibu semuanya. Jadi tahun kemarin itu ada yang dia memang tidak ketika di sistem, karena memang kemarin itu ketika sudah dimasukkan sistem oleh operator sekolah, itu ketika PPDB pun itu bisa diubah, ngaten. Jadi bisa diubah. Jadi misalkan Bunda nanti Bunda tindak ke SMA yang dituju, kemudian membawa sertifikat itu. Kadang panitia PPDB dari SMA tersebut memberikan semacam, oh udah ini tak bantu tak masukin, ngaten. Jadi kemudian tiba-tiba nilainya muncul sendiri di jurnal PPDB. Ngaten, itu yang kemarin berdasarkan pengalaman kemarin Bunda. Data seperti itu. Atau untuk pertanyaan yang kedua adalah terkait dengan lomba-lomba. Lomba-lomba mana yang direkomendasikan yang kira-kira itu ada bernomor, ngaten. Setiap ada lomba, dari tim lomba selalu men-share ke anak-anak untuk, dan kita juga mensupport anak-anak untuk selalu ikut setiap ada kesempatan lomba untuk ikut. Ngaten. Nah, monggo itu nanti kalau saran kami adalah Mas Aksa lebih passionnya, maksudnya setujunya yang masnya lebih senang yang mana, ngaten aja Bunda. Jadi dikembalikan pada Mas Aksa mau pilih yang ini atau yang ini, ngaten. Memang kebanyakan lomba itu dilaksanakan di hari Sabtu atau hari Minggu sehingga banyak yang bertuburkan, ngaten. Tapi untuk perkara terkait dengan nomor seri di sertifikatnya berdasarkan pengalaman kemarin seperti itu, dan alhamdulillah bisa karena ibunya cerita ke kami dan anaknya sudah di sana sekarang. Terkait dengan PPDB juga Bapak Ibu, nanti juga di dana yang tadi kami sampaikan, rencananya nanti kami setelah anak-anak selesai itu nanti kami juga akan mengundang dari Dinas Semarang untuk terkait dengan sosialisasi PPDB SMA besok. Jadi kami juga mengundang dari sana. Terus kemudian juga terkait PPDB Bapak Ibu, apabila panjenengan semua ada perubahan data KK, segera diinformasikan ke kami, karena kami segera mengupload di Dapodik Siswa. Jadi misalipun panjenengan semua sudah pindah KK, si Ananda pindah KK sudah 1 tahun, beda sama ketika dulu masuk kelas 7, ini sudah menopo kakaknya sampun berubah terbaru, segera disampaikan ke kami, dikirim ke wali kelas atau disampaikan ke kami, kemudian kami akan sampaikan ke operator sekolah untuk mengupdate data terbaru Ananda. Karena nanti kalau misalkan, karena Bapak Ibu matur juga untuk PPDB pun setiap tahun juknisnya juga berubah. Jadi tahun kemarin ada titik koordinat. Dan itu juga berdasarkan tempat tinggalnya. Jadi menentukan sendiri titik koordinatnya. Jadi monggo Bapak Ibu untuk prestasi, untuk data prestasi, sampun insya Allah Usnurul sampun mencatatnya, dan Usnurul pun nanti juga akan memberikan ke pihak operator sekolah. Kemudian untuk kalau perubahan data, kami mohon kerjasama dari panjenengan semua segera menyampaikan ke kami. Oh, okay. Baik. Untuk pertanyaan untuk tambah les sekolah untuk anak sudah punya jadwal les di luar pripun. Untuk Ananda yang bertuburkan jadwal lesnya, bismillah berarti kita berikan rekamannya. Jadi nanti tambahan kami akan kami record seperti ini Bapak Ibu, kemudian nanti akan kami share di grup anak-anak. Ini tambahannya, ngaten nggih? Ngaten Bunda? Ngaten. Jadi seperti itu gambaran kurang lebihnya untuk PBDB dan juga mungkin pelaksanaan les tambahan. Cukup jelas nggih Bunda Aksa? Atau mungkin ada orang tua yang lain yang mau ditanyakan nggih? Ada tambahan, Gus. Injih, monggo Bude. Waalaikumsalam. Monggo silahkan Bude. Kalau untuk kejuaraan tuh, kalau sertifikatnya itu cuman juara harap gitu, berlaku ya? Berlaku, Bude. Masih ada nilainya. Nasional tapi
harapan. Betul melapor, nggak apa-apa. Nggih, semuanya pokoknya nanti disiapkan. Tapi nanti yang dipakai hanya satu, nggih. Misalkan kejuaraannya banyak, tapi yang dipakai hanya satu, yang paling tinggi. Nggih, yang paling kejuaraan tinggi. apapun ya itu ya usia. Iya, kalau berdasarkan PPDB kan berubah-ubah, nggih. Kalau dulu zaman Mas Hatta angkatan 8 itu yang harus dari dinas saja. Kalau mulai angkatan kemarin itu sudah semuanya bisa. Oh ya, kebetulan kemarin kan lomba-lomba yang bisa sekolah, memang saya suruh, pokoknya ikut, menang kalah itu nanti urusan belakang, penting derek kayak gitu. Berarti masih bisa dirawatin ya sertifikatnya itu ya? Silakan dirawatin, dirawati. Monggo. Nuwun Us. Sami-sami, Bude. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ibu monggo. Kalau tidak ada mungkin dari komite mungkin Pak Mansur mungkin akan menyampaikan. Matur nuwun Us. Mungkin dari Bapak Ibu sudah nggak ada yang lainnya. Monggo. Cekap Bapak Ibu semuanya, mungkin usulan yang terkait dengan tambahan biaya dan yang terkait dengan sekolah. Cekap Bapak Ibu semuanya. Kalau dirasa cukup, kami mewakili komite kelas 9 angkatan 10 nyuwun wekdal sekedap Us agem berkoordinasi dengan para orang tua wali murid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, Ayah Bunda yang kami hormati. Yang pertama dan utama, puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan banyak nikmat kepada semua kita sehingga pada pagi hari ini Allah perkenankan kita bisa bermuajahah bersama, kita bisa bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah dari semua kita pada pagi hari ini yang selalu berlandaskan dengan keikhlasan, kepedulian, kebersamaan, ukhuwah, dan juga kita niatkan kebaikan, semoga mendapat ridha Allah yang pada akhirnya Allah akan berikan kemudahan dan pertolongannya atas kesemua apa yang akan kita lakukan bersama-sama. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan suatu hasanah semua kita umatnya, yang beliau telah berikan banyak bimbingan, tuntunan dan pelajaran bagaimana kita akan menghamba melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, orang tua wali murid kelas 9 angkatan 10 yang kami hormati, pada pagi hari ini terkait dengan beberapa aktivitas atau kegiatan atau agenda yang sudah tadi disampaikan, khususnya rencana tentang sekolah untuk pembelajaran di kelas 9 dan berbagai macam support yang akan dilakukan dengan pembiayaan. Mungkin kesempatan pagi hari ini kita gunakan juga untuk berkoordinasi dengan Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya terkait dengan komite kelas yang sudah kita lakukan, kita bersama jalani sejak di kelas 7 sampai di kelas 9. Karena ini masih di awal kelas 9, sebelum nanti kita melangkah lebih jauh, ada baiknya untuk bersama kita di awal ini berkoordinasi, karena seperti kita ketahui bersama, di kelas 9 pun nanti ada beberapa hal yang perlu kita juga coba lakukan, dan itu sifatnya mandiri, artinya itu atas pembiayaan kita sendiri, dalam tanda kutip pembiayaan orang tua wali murid, selain biaya-biaya yang di-cover oleh sekolahan. Oleh karena itu, sedikit kami melaporkan kepada Bapak Ibu wali murid semuanya bahwa ya karena boleh dikatakan kita mengalami tatap muka atau pembelajaran secara luring itu baru setahun, artinya di kelas 7 tok, di kelas 8 kita sudah nggak ketemu mungkin ngaten nggih. Oleh karena itu mungkin iuran komite pun baru yang
bayar atau sempat kita melakukan baru di kelas 7. Artinya cuma di kelas 7, di kelas 9, di kelas 8 dan di kelas 9 ini hampir kita tidak pernah memungut iuran komite. Padahal ada beberapa item kegiatan di kelas 9 ini nanti yang itu nanti juga harus di-cover oleh para orang tua wali murid secara mandiri. Beruntung, alhamdulillah, kita dari awal kelas 7 sudah mencanangkan untuk iuran sejumlah 85.000 sebulan. Kemudian yang 50.000 itu kita endapkan atau kita pakai sebagai celengan untuk siswa, dan kemudian yang kelas yang 35.000 untuk operasional. Mungkin ada baiknya dari bendahara komite, Mbak pilih Mbak Nancy sakit memberikan laporannya tentang laporan iuran komite yang sudah dilakukan oleh para orang tua wali selama ini. Monggo Mbak Nancy, mungkin sakit paring pangandikan. Terima kasih Pak atas waktunya. Nun waktunya Ustazah untuk menyampaikan laporan komite dari kelas 7 sampai kelas 9 awal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk iuran tabungan dari kelas 7 sampai kelas 9, karena kita hanya iurannya hanya sampai kelas 7 saja, itu saldo tabungan yang dibekukan sebesar 43.136.546 rupiah. Untuk saldo komite yang tersisa sampai kelas 8 itu sebesar 30.151.000. Besarnya iuran untuk yang sudah kami terima total dari kelas A, 7A, 7B, dan 7C sampai dengan bulan Juni 2001 sebesar 852 bulan dikalikan 35.000, totalnya yaitu 29.820.000. Dengan jumlah pengeluaran selama itu, jumlah pengeluarannya sebesar sudah 26.797.000. Jadi sisa saldonya 3.151.000. Untuk rencana anggaran di kelas 9, yaitu baik pembuatan buku kenangan dan biaya lain-lain, itu nanti baru rencana anggarannya itu sebesar 69.762.000. Mohon maaf, kami sampaikan di sini, untuk iuran komite yang belum kami terima dari kelas A, B, dan C sampai sekarang yaitu 240 bulan. Dengan rincian masing-masing kelas, nanti bisa bendahara kelas masing-masing yang mengetahuinya, rincian anak yang belum kami terima iurannya. Kami hanya mencatat jumlah totalnya yaitu 240 bulan. Dengan total 20.400.000 rupiah. Dengan perhitungan anggaran yang nanti akan kami mungkin
sekretaris akan menyampaikan rencana anggaran untuk di tahun kelas 9 angkatan 10 ini beserta dana yang sudah kami terima, yaitu tabungan, saldo komite, dan dana yang belum kami terima, itu masih ada kekurangan iuran 1 kali per anak 50.000. Jadi nanti pengeluaran bisa tercover semua dengan catatan iuran komite yang belum kami terima segera kami terima. Dan mohon izinnya Bapak, kami mengeluarkan nantinya dana yang sudah dibukukan, iuran yang sudah dibukukan, iuran tabungan yang sebesar 43 sekian juta meniko untuk kami ambil untuk kegiatan yang pengeluaran di kelas 9. Mohon izinnya kami untuk mengeluarkan dana buku. Nanti lebih rincinya mungkin dari pihak bendahara kelas, bendahara umum akan menyampaikan rincian pengeluaran rencana anggaran pun kepada panjenengan. Mekaten info dari kami, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan kami. So, Pak Mansur, monggo wedalipun dalam aturaken malih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Nancy, Bapak Ibu, orang tua wali murid, ayah bunda yang kami hormati. Demikian tadi pembacaan laporan keuangan komite kelas 9 angkatan 10 sampai saat ini. Yang pada intinya karena kita tidak mengungut iuran komite di kelas 8 dan kelas 9 ini, di kesemua rencana pengeluaran mandiri atau pengeluaran masing-masing anak di kelas 9 ini, insya Allah akan tercover semuanya, manakala bagi para siswa yang belum membayar iuran komitenya di kelas 7 itu dilunaskan, artinya dibayar. Jadi di kelas 9 sama sekali kita nggak perlu memungut. Besarnya iuran komite kan 85.000. Kemudian jadi di setahun kita nggak usah pungut di kelas 8, juga setahun di kelas 9 ini insya Allah tidak perlu memungut lagi. Artinya cukup di anak-anak yang belum melunaskan iuran komitenya di kelas 7 itu dilunaskan. Artinya dibayarkan maksud dalam ngaten. Nah, kami mohon itu insya Allah nanti itu akan bisa mengcover keseluruhan pengeluaran mandiri dari masing-masing anak. Nah, kan Bapak Ibu yang kami hormati. Dan itu karena kalau yang ada biaya tambahan cuma 1 kali Pak, sebesar 50.000 di kelas 9. 1 kali iuran sebesar 50.000 Bapak. Terus di kesemua anak itu membayar iurannya di kelas 7 sebesar 85.000 itu sampai lunas. Yang kebetulan sudah lunas ya nggak usah bayar. Istilahnya ngaten. Dan sekali iuran di kelas 9 ini sejumlah Rp50.000. Ngaten. Ngaten nggih Mbak Nancy, ngaten Mbak Nancy. Leres Bapak, nggih leres. Oke. Itu mungkin yang kami bisa sampaikan Bapak Ibu semuanya, dan monggo karena insya Allah ini satu hal yang sangat meringankan sekali. Artinya sangat meringankan ini, ya alhamdulillah dari para pengurus komite, wabil khusus ibu-ibu bendahara ini betul-betul regen, artinya mereka bisa mencoba untuk memanage atau mengelola dana dari iuran komite ini secara cermat, sehingga di kelas 8 kita tidak perlu memungut yang 85.000 kali 1 tahun juga tidak perlu kita mungut. Di kelas 9 ini cukup sekali membayar Rp50.000. Insya Allah kesemuanya akan tercover dengan syarat anak-anak yang di kelas 7 kemarin yang belum selesai membayar iuran komitenya sebesar Rp85.000 itu dibayar. Mungkin masih ada yang
kurang 2 bulan, kurang 3 bulan, atau kurang berapapun, monggo kami mohonkan peran serta partisipasi Bapak Ibu semuanya, keikhlasan keridhaannya untuk melunaskan pembayarannya. Karena itu insya Allah manakala nanti sudah terkumpul, terakumulasi semuanya, itu akan bisa mengcover kebutuhan anak-anak untuk nanti di kelas 9 ini sampai selesai pada saat wisuda, insya Allah ngaten. Nggih. Ngaten Bapak Ibu semuanya, orang tua wali murid, monggo mbok bilih wonten pitakenan, wonten dawuh kasmanggaken. Mari Bapak Ibu semuanya, semoga kalau ada pertanyaan, ada perlu yang lebih dijelaskan lagi, insya Allah akan kami coba jelaskan. Matur nuwun. Ada tambahan Pak Mansur niki nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan bendahara 7A nggih, yang sekarang 9A ada pada kami. Ini memang kemarin sempat kelas 7 itu kita memang waktu kenaikan itu memang agak bingung nggih Pak Mansur, antara mau nagih atau enggak dengan keadaan yang kemarin itu belum menentu ngaten nggih, sensitif sekali. Jadinya terus tertunda sampai sekarang. Dan monggo setelah ini ada sudah ada tujuan, maka yang mungkin yang 7A yang belum lunas atau yang nanti menanyakan sudah lunas atau belum, nanti bisa japri ke saya, atau nanti kalau di grup itu kan kayaknya enggak kurang elok nggih. Nanti japri ke saya, nanti saya kasih keterangannya sudah lunas atau belum. Sudah banyak yang lunas, cuman mungkin di akhir-akhir kelas 7 itu mungkin banyak yang kelupaan karena sudah mulai online toh, itu akhir-akhir kelas 7 itu jadinya ada yang sudah dilunasi dari awal, ada yang dari belakang itu belum. Monggo nanti bisa japri ke saya, dan saya mohon kerjasamanya juga yang mungkin kurang tahu nomor saya bisa nanya ke US, atau nanti saya umumkan di grup untuk nomor WA saya. Makasih ya Pak Mansur. Intinya pokoknya semangat untuk kebersamaan semuanya. Kita sengkuyung sarang-sarang. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur panuwun dumateng Bude yang sudah memberikan klarifikasinya dan penjelasannya. Ya, alhamdulillah ini juga sudah ada chat dari orang tua untuk menanyakan bendahara kelasnya. Alhamdulillah. Mungkin itu Bapak Ibu. Ada yang lainnya? Monggo ada yang lainnya. Kasmanggaken. Wis lebok. Monggo. Nggih. Di kolom chat wonten pertanyaan Bapak. Iya, di chat itu ada pertanyaan untuk yang iuran 50.000 komite itu dibayar ke siapa? Ke bendahara kelas kemawon Ibu, mungkin ngaten, nggih, ke bendahara kelas. Jadi di 9A ya 9A Budi Dara, 9B nanti Mama Erli, Mbak Lia, kemudian untuk yang 9C Mama Salfitri atau Mbak Dania. Ngaten. Terus insya Allah itu lebih mudah komunikasinya, selain ngaten untuk Bapak Ibu semuanya. Monggo untuk yang lainnya kalaupun ada masukan untuk lebih melancarkan dan juga lebih membuat pembelajaran anak-anak di kelas 9 lebih sukses, monggo kasmanggaken untuk Bapak Ibu semuanya. Oh, ini ada juga mohon kalau bisa ditransfer nomor untuk rekening iuran, insya Allah nanti akan di grup Mbak Nancy. Mangke ini ada penyuwunan dari orang tua wali untuk nge-share rekening yang bisa coba nanti di grup, mungkin akan nanti di komite di grup orang tua wali di kelas 9 angkatan 10. Monggo. Nggih, insyaallah nanti saya share-nya, Pak. Nggih. Nggih, insyaallah nggih matur nuwun. Bapak Ibu, sumangga wonten sanesipun malih yang bisa coba kita diskusikan atau kita
bahas bersama, mumpung kita ketemu, karena kita memang nggak pernah ketemu dikarenakan selama ini kebetulan juga masih dalam rangka PPKM. Mungkin monggo menawi mboten cekap Bapak Ibu semuanya. Semoga karena juga sudah 9:30, karena sudah 9:30. Us nyun pangapunten jatahipun pinten jam us niki us. Monggo Bapak menawi masih ada yang disampaikan. Oh nggih, tak ya nggih. Anu masih dimungkinkan untuk mau yang ini. Nggih. Nggih. Itu wonten pertanyaan malih. Nggih. Bendera kelas B. Nggih. Oh Budidara mangke ingkang badhe nggih. Mangke coba di-share di grup mawon untuk oh Mama Erli kelas B nggih. Mama Erli nggih. Mama Erli. Berliana nggih. Nggih, Mbak Berliana. Sampun Bapak Ibu, Pak Mansur, Bude, Mama Rasya, Bapak Ibu. Cekap nggih. Sampun. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Sekali lagi kami aturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, orang tua wali, murid kelas 9 angkatan 10. Semoga ikhtiar upaya yang kita lakukan dalam rangka untuk memberikan kepada anak-anak kita bekal yang optimal, bekal yang maksimal untuk supaya nanti mensukseskan kegiatan pembelajaran dan yang terkait dengan keseluruhan kegiatan belajar ini di kelas 9 ini. Semoga partisipasi, kontribusi Bapak Ibu semuanya akan diberikan balasan yang berilipat teriring doa jazakumullahu khairan katsira. Amin. Mungkin dari kami mewakili komite kami cukupkan sekian, banyak kurangnya, banyak khilafnya dan banyak ketidaksempurnaannya atas keseluruhan pelayanan komite selama ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan keikhlasan serta keridhaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mansur, komite dan Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita akhiri, tadi sempat baca di kolom chat bahwa terkait pertanyaan dari ayahnya Mas Aufa, Bapak Adi Kurniawan, untuk beberapa materi sekolah apakah bisa apakah bisa diunggah atau direkam disimpan di sebuah channel karena materi itu bisa diulang oleh siswa. Baik, insya Allah untuk rekamannya sudah kami lakukan, tinggal mungkin kami upload di channel, mungkin belum Bapak, atau mungkin seluruh materi, karena sebenarnya materi kami pun ketika kami di KBM harian pun PowerPoint kami juga kami kirim ke grup anak-anak. Kita kan punya grup banyak Bapak Ibu, Dadas kita selain punya grup besar satu angkatan 9-10, kita juga punya grup per kelas pun masih dipecah 2, 9A1, 9A2, 9B1, B2, C1, C2. Jadi biasanya kami up di sana untuk materinya, dan untuk menambah biar panjenengan semua juga untuk penyimpanannya juga baik, nanti coba untuk rekamannya kami juga akan melampirkan di PK Learning sehingga Bapak Ibu dan Ananda bisa mendownload di sana. Kemudian nanti untuk channel bisa di channel masing-masing guru, sudah punya YouTube masing-masing, dan anak-anak bisa, dan setiap kami selesai memberikan tambahan pun kami berikan rekaman tersebut. Dan untuk penyimpanannya nanti coba kami juga akan, selain kami sampaikan di grup anak-anak, juga nanti akan kami lampirkan di PK Learning. Ngaten nggih. Bismillah. Ngaten. Nggih, matur nuwun sanget. Sami-sami ayah nggih. Bapak Ibu, nggih sami-sami. Wonten malih ingkang disampaikan Bapak Ibu sebelum kita akhiri untuk pertemuan siang hari ini, pagi menjelang siang, dan insya Allah nanti kami akan undang Bapak Ibu lagi di POMG di bulan September. Dan nanti kalau misalkan sampun disetujui, maka pemberitahuan terkait dengan iuran tadi akan kami sampaikan di grup parents 9-10. Kemudian untuk rekaman hari ini juga akan kami sampaikan karena beberapa orang tua tidak bisa mengikuti untuk pertemuan pada hari ini. Bapak Ibu cukup? Monggo. Insya Allah cukup. Nggih, baik. Monggo Us. Nggih.
Alhamdulillah, baik Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, Ustadz-Ustadzah tim 9 yang kami hormati pula. Alhamdulillah pertemuan pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan kami terima kasih atas kerjasama dari Bapak Ibu semuanya, sedekah waktu, kemudian kerjasama, dan sekali lagi kami derek titip ananda di rumah dan kami juga mohon kerjasama dari panjenengan semua. Insya Allah program-program kita akan terlaksana dengan baik ketika dari pihak sekolah maupun dari panjenengan kita berikan kerjasama yang baik dan insya Allah ini demi anak-anak kita bersama. Dan matur nuwun sangat rawuhipun dan sehat-sehat selalu kagem Bapak Ibu dan juga ananda di rumah. Salam dan monggo kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa atubu ilaik. Dherekaken konduripun, pamitipun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.